Pemirsa, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, malam hari ya, sekitar pukul 6, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Investor Trust bersama Bumi Global Carbon akan menggelar sebuah awards. Namanya adalah Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024. Jadi yang dinilai adalah bagaimana korporasi-korporasi di Indonesia yang TBK, perusahaan terbuka maupun non perusahaan terbuka, yang BUMN maupun non BUMN dalam mengimplementasi penurunan emisi karbon. Ini penting sekali. Kita coba melihat data. Nah, kita sudah bersama PBB Indonesia, itu sudah bersama PBB, agenda PBB untuk menurunkan emisi karbon menuju 2060 yang orang sebut net zero emission. Inilah target penurunan emisi. Dari tahun 2020 Anda melihat 2025 nanti akan turun lagi, dan pada 2045 tinggal 2,5 gigaton, dan 2060 zero. Dan kita melihat bahwa dalam realisasi itu lumayan ada percepatan. Ini Indonesia ya, dalam melakukan realisasi 2017, 2018 meningkat terus ya. Nah, 2018 itu untuk pertama kali Bumi Global Carbon ya menggelar itu award ya, ESG waktu itu ya. Kemudian ada emisi karbon ya. Nah, ini award ini ternyata berdampak dalam percepatan realisasi penurunan emisi. Nah, kemudian kalau kita melihat ini tadi target ya, kalau kita melihat 10 negara dengan penurunan emisi ya. Nah, ini 10 teknologi. Jadi top 10 teknologi dan dampaknya dalam pengurangan emisi. Nah, itu ada pengembangan karbon, ada kecerdasan buatan, ada elektrifikasi. Nah, kita lihat yang signifikan itu adalah pengembangan karbon, yang kedua AI, elektrifikasi, seterusnya. Kemudian industri yang memberi kontribusi besar terhadap emisi. Nah, coba lihat datanya. Yang tertinggi adalah industri pembangkit listrik, itu paling besar ya. Persentasenya 36%. Yang kedua adalah pembakaran industri, 26%. Kemudian transportasi, 20,7%. Industri proses, bangunan, dan seterusnya. Kemudian kita melihat bagaimana emisi karbon di ASEAN. Bagaimana posisi Indonesia di negara ASEAN. Nah, kalau kita lihat data ini kok Indonesia paling atas ya. Itu artinya kita emisi karbon terbesar ya. Paling besar di negara-negara ASEAN. Kedua baru Vietnam, Malaysia, Thailand. Mungkin ini karena kita negara besar ya, penduduk besar, menggunakan banyak listrik, dan lebih dari 60% listrik kita adalah pembangkit listrik menggunakan batu bara. Nah, kemudian bagaimana negara-negara berjuang menghadapi emisi karbon. Kita melihat bahwa kalau di dunia emisi karbon terbesar Tiongkok, kemudian Amerika, dan seterusnya. Nah, data yang terakhir yang saya sampaikan adalah emisi per kapita Indonesia. Jadi kita melihat bahwa ternyata penggunaan karbon masih besar dan cenderung besar ya. Nah, itu sebabnya acara award ini menjadi sangat penting, sangat relevan. Sudah hadir bersama saya founder sekaligus Chairman Yayasan Bumi Global Carbon, Bung Denny Daruri. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Salam dulu. Nah, ini Investor Trust bekerja sama dengan Yayasan Bumi Global Carbon dalam memberikan award ini, dan yang semua
yang membuat data, mengumpulkan data, kriteria, dan menghitung semua adalah dari Yayasan Bumi Global Carbon. Bisa menjelaskan tentang award ini? Iya, terima kasih Pak Primus. Ini udah yang ketiga kali ya kita memberikan award terhadap perusahaan-perusahaan khususnya yang di pasar modal, concern terhadap disclosure, mengungkapkan dengan sukarela, dengan kemauan mereka membuat report. Disclosure ya? Iya, disclosure dalam sebuah laporan yang diberikan oleh OJK. Iya. Jadi OJK mewajibkan semua industri di pasar modal membuat laporan sustainability report namanya. Jadi laporan keberlanjutan, inilah yang kita pakai dasar penilaian. Iya. Nah, kita hitung dari 700 yang kita dapatkan hanya 120. 700 emiten? Ya, yang kita dapatkan laporannya yang standar. Standar artinya sesuai dengan Global Reporting Initiative. Itu berapa? Itu ada 120. 120 dan 700? Iya, 120. Nah, yang itu bisa dinilai berdasarkan GR. Karena kita nggak bisa menilai laporan yang tidak sesuai standar. Sesuai standar kita jelas ada pertanggungjawaban secara standar yang diinginkan oleh GRI. Nah, GRI itu singkatan dari? Global Reporting Initiative. Itu tahun kita anggotanya, membersnya dari 2020 sampai sekarang. Ya, itu lembaga Persisus. Itu lembaga BGK. Di bawah JRI langsung bertanggung jawab pada JRI. Itu tahun 2020 sampai sekarang masih sebagai anggota members daripada GRI. Ya. Nah, JRI ini ada sebuah organisasi independen non pemerintah yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh semua organisasi. Itu adalah koalisi organisasi antara CERES, ya, Environmental Responsible Economics, Health Institute, dan dukungan dari United Nations. UNEP tahun 1997 berdirinya. Kita member dari 2020 sampai sekarang. Member JRI ini? Iya, kita member. Nah, jadi kita harus patuh terhadap kriteria laporan keberlanjutan, yaitu yang ada environment-nya, ada sosialnya, ada governance-nya. Nah, dalam hal ini karena kita memberikan unsur environmental yang paling tinggi adalah emisi, kita coba mengikuti laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh semua anggota pasar modal khususnya dan yang bukan sesuai standar GRI. Sabar dulu, GRI ini lembaga dunia? Lembaga seluruh 95% seluruh dunia member kapital pasar modalnya dari GRI itu laporan keberlanjutan. Jadi dalam menghitung dalam membuat laporan ESG, dia tertinggi lembaga. Iya, dia harus patuh dan taat kepada Bible-nya, Pak. Bible itu GRI mengeluarkan cara menulis, cara mengungkapkan. Panduan dari dia. Dari dia, unsur environment-nya apa saja harus diungkapkan. Itu emiten-emiten tercatat di berbagai bursa terkenal dunia. Semua harus. Karena itu standarnya. Karena di lembaga yang terdiri dari Thales Institute, United Nations, sama oleh CERES tadi. Markasnya di mana di GRI? Markasnya sekarang ada di Den Haag. Nah, itu bisa kita bicarakan di situ. Nah, itu ada rumusannya. Semua orang harus ikut kepada GRI tadi. Nah, GRI lah yang membuat rumusan cara mengungkap, mendisclose sebuah laporan ESG. Nah, yang kita sekarang nilai E-nya harus diungkap. Nah, sekarang di pasar modal kita kan OJK sudah membuat cara membuatnya. Nah, OJK hampir mengikuti aturan-aturan daripada GRI tadi. Nah, dibuatlah oleh pasar modal. Nah, laporan itu ada yang dibuat dengan cara di insurance, ada yang tidak. Jadi ada yang anggota pasar modal membuat sendiri, tidak di insurance, tidak diaudit oleh lembaga insurance. Nah, karena nggak diaudit, karena kita menilai tidak memeriksa, maka yang nilainya diaudit akan tinggi nilainya. Betul. Karena kita percaya kepada lembaga audit itu. Yang tidak ada auditnya, maka nilainya akan lebih kecil karena kita nggak ada pegangan. Bagi nanti yang nilainya tinggi dalam award ini berarti sudah diaudit oleh laporannya oleh lembaga independen itu. Nah, ini BGK udah mulai dari menjadi anggota dari GRI tahun berapa? 2020. Nah, jadi untuk masuk ke sana bisa menjadi anggota dia, prosesnya gimana? Berat juga? Ya, kita ikutin due diligence-nya dia. Kita ikuti dan alhamdulillah kita masih. Nah, kita juga sebagai anggota dari
TCFD, Apa itu TCFD? Task Force on Climate Related Financial Disclosure untuk lembaga-lembaga keuangan. Itu tahun 2020 sampai sekarang juga anggotanya. Itu adalah organisasi yang didirikan Desember 2012 dengan tujuan untuk mengembangkan serangkaian pengungkapan risiko keuangan terkait iklim yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Organisasi tersebut dibentuk oleh FSB Financial Stability Board sebagai sarana untuk mengkoordinasikan pengungkapan atas perusahaan terdampak perubahan iklim. Itu kita anggotanya, member daripada TCFD. Karena kita kan di lembaga pasar modal juga ada perusahaan keuangan juga. Maka kita harus jadi anggota juga dari TCFD tadi. TCFD. Iya, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Kalau tadi GRI di Den Haag, ini Global Reporting ini markas di mana? Swiss. Swiss ya. Dekat-dekat sana. Nah, kemudian kita juga anggota CDP. Karbon, iya, ada 3 lembaga dunia kita members dari mereka. Yaitu CDP adalah Carbon Disclosure Product. Itu adalah kita anggota dari 2020, kita berhenti 2022. Karena berhenti karena apa? Karena nggak ada orang mau mengadopsi dari CDP, jarang. Udah cukup 2 nih. Cukup 2, tapi kita punya pengalaman dengan CDP seperti apa 2020 sampai sekarang. Itu CDP adalah organisasi internasional yang menyediakan platform bagi perusahaan dan pemerintah kota untuk mengukur, mengungkapkan, mengelola dan berbagi informasi upaya lingkungan. Ini fokus lingkungan. CDP merupakan platform pengungkapan yang paling transparan menurut The Reuters 2019. Jadi upaya pengungkapan lingkungan ada di CDP. Betul. Nah, dan CDP juga punya investornya. Investor yang senang dengan pola-pola platform CDP, mereka punya investornya. Jadi kalau investor mau menanam modalnya melalui CDP, ya masuk kepada pola-pola platform CDP. Nah, ini BGK. Nah, kaitannya dengan award kita, maka kita menggunakan reporting yang ada di pasar modal, ya, dan yang belum masuk pasar modal dengan cara kita lihat laporan keberlanjutan. Nah, laporannya ada sesuai dengan kita kan dulu pernah lihat ESG kan ada 33 faktor. Yang untuk emisi kita ambil faktor penghitungan emisinya saja. Nah, kita lihat emisi itu kan dalam GRI ada 3. Ada 3 scope yang harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, terinci, ada 3. 1 scope pertama. Jadi ada di laporan emisi ada scope pertama dilaporkan nggak oleh emiten ini. Nah, yaitu emisi, skop pertama emisi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan langsung oleh perusahaan seperti pembakaran bahan bakar pada armada operasional. Itu skop pertama terhadap emisi yang kita lihat. Kita nggak menghitung ulang, kita hanya melihat dilaporkan nggak dalam laporan keberlanjutan berapa emisi yang dikeluarkan oleh hasil armada operasional. Namanya emisi skop pertama. Kemudian kita lihat lagi, dilaporkan emisi menurut GRI scope yang kedua, yaitu emisi yang timbul secara tidak langsung oleh organisasi atau perusahaan seperti listrik. Yang dibeli dari pihak ketiga itu emisi, namanya emisi scope kedua. Didisclose enggak, dilaporkan enggak dengan benar sesuai standar GRI, cara melaporkan yang benar. Enggak sembarangan cara melaporkan, ukuran yang benar, itu harus dilaporkan. Nah, kemudian yang ketiga, namanya skop ketiga dalam GRI itu adalah emisi yang tidak dihasilkan oleh entitas sendiri dan bukan hasil dari aktivitas aset yang dikendalikan oleh mereka. Namun sesuatu tidak langsung bertanggung jawab sepanjang rantai nilai perusahaan, seperti perjalanan bisnis, naik apa dia, naik banyak yang solarnya, atau barang dan jasa yang dibeli, aset yang disewakan seperti apa. Nah, ini yang kita lihat disclosure-nya ada atau tidak dalam laporan keberlanjutan. Nah, kita lihat tuh Mas, masing-masing di laporan tadi. Dan semua yang dilakukan oleh BGK disupervisi oleh GRI tadi. Ya, artinya kita metodenya, metode mengambil dari GRI. Standarnya sesuai enggak, kalau tidak ya kita nggak kasih nilai. Betul. Tapi artinya bagaimanapun juga sepak terjang dari BGK dipantau oleh GRI.
Kita reporting ada laporan. Reporting. Iya. Nah, kalau tidak sesuai kerja nanti tidak Iya, Kak. anggota dicabut. Betul. Ya, kan? Jadi ya. Jadi dalam karena itu. yang kita nilai tadi ada 3 tadi ya. Kemudian dasar kita menilai nih Mas. Dasar menilai pertama. Saya ulang lagi tadi. Singkat aja. 3 aspek dinilai ya. Ya, skop pertama ya dikeluarkan langsung. Emisi dikeluarkan langsung oleh perusahaan. Emisi yang dikredit langsung. Dikendalikan langsung Dikendalikan seperti langsung. bahan bakar armada operasional. Operasional yang punya mobil segala Iya, macam ya, itu iya kan. dikendalikan langsung. Ya, skop yang kedua yang tidak langsung. Listrik kan nggak langsung. Nah, listrik nggak langsung. Mana dari PLN dari Iya. mana? Yang ketiga adalah yang tidak langsung dalam seperti yang dihasilkan dari ATB tadi seperti perjalanan dinas. Yang gila. Naik pesawat apa itu kan tidak langsung. Nggak langsung. Ya kan? Apakah dia naik satu mobil rame-rame atau sendiri-sendiri kan Jadi, makin kalau banyak emisi yang moda keluar. transportasi yang kira-kira emisi paling rendah itu kereta ya? Iya, ya pokoknya memuat bahan bakar sedikit tapi muatannya banyak ya kereta salah satu. Mobil listrik. Salah satunya. Itu yang kita lihat, itu skupnya Mas. Iya. Nah, terus kriteria penilaian. Yang pertama kita kumpulkan nih perusahaan-perusahaan di pasar modal. Ada nggak laporan keberlanjutan? Dasar tahun karena ini 2024, Laporan harus ada. laporannya kita pakai laporan akhir 2022 karena diterbitkannya 2023. Kita sekarang sudah di bulan Mei, Ya, tanggal 27 ya, Mei. karena baru terbitnya di 2023. Oh, jadi ini masih menilai 2022? Iya, karena laporan 2023 dilaporkan 2023 ke POJK. OJK. Nah, kita lihat satu berikutnya. Yang kedua, data yang diambil tadi, adakah tercatat skop 1, 2, 3? Penurunannya diambil seperti apa perhitungannya. Kemudian BGK turut melihat apakah ada, jadi kacamata BGK hanya ada assurance apa enggak gitu. Iya. Di audit apa enggak, karena kita nggak bisa periksa. Iya. Nanti nggak jadi laporannya. Oh. Iya. Itu cara kriteria penilaian tadi. Sabar, jadi ini untuk tahun buku 2022? Iya, SR 2002 yang dilaporkan 2023. Kalau Karena 2023 belum bisa? Belum jadi, nanti. Belum jadi? Oh. Baru sebagian jadi, tapi nggak bisa kita menilai. Kasihan yang belum selesai. Karena deadline-nya OJK kan baru sekarang nih, bulan apa ini? Bulan Juni. Bulan Juni. Nah, ini belum pada jadi nih. Nah, ada yang telat, ada yang lain. Nah, nanti baru 2020. Perlu dipercepat ya? Ya harus, karena mempercepat emisi, mempercepat keputusan direksi untuk memutuskan harus emisi apa yang harus dikurangi. Tahun depan kita beri award lagi bulan Mei. Itu bisa nggak kalau OJK mendorong sehingga laporan keuangan 2 tahun sekaligus? 2023 dan 2024. Tahun depan kan 2025. Iya, iya. Supaya Sebenarnya tiap tahun sekali bisa, asalkan cepatnya. Kadang-kadang yang cepat ini perbankan. Perbankan itu Februari sudah selesai karena banyak yang RUPS. ya. Kebanyakan SR dan AR itu annual report kebanyakan dipakai untuk RUPS. Jadi kebetul Januari harus jadi. Iya. Yang di luar perbankan rata-rata lama, Juni, Juli, Agustus baru Iya. jadi, bahkan yang Desember akhir juga baru jadi tahun 2024 nih. Iya. Itu keterlambatan tergantung kepentingan daripada masing-masing bisnisnya, Pak. Kalau sektor memang banking yang paling cepat Ya, karena paling mereka cepat. terbiasa Betul. dengan regulasi. Iya. High regulated. Karena mereka harus cepat kan. Pertama cepat, terus pemutusan pemegang saham. Biasanya kalau BUMN bergantian direksinya cepat, Wah, dilihat performanya dari Iya. laporan keberlanjutan dan laporan tahunan annual reportnya seperti apa, profit and loss-nya, ESG disclosure-nya gitu. Iya. Oke, nanti ada menarik tadi data terakhir per hari ini listed companies Iya. yang emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 929. Sekian, ya. Tapi ini tahun buku 2022 ya. Iya. Itu 700 diambil. Dari 700 itu yang laporan keuangannya ada 120 ya. 120 yang sesuai dengan GRI tadi. 110 dinilai semuanya. Semua nilai. Oke. Nah, nanti pemirsa, nanti pada tanggal 29 Rabu kita akan mendengarkan perusahaan mana saja yang mendapatkan award ya. Nah, ini yang non TBK juga ada ya? Ada. Menarik di non TBK juga patuh ya? Ya, karena mereka juga kepentingan investor dan kewajiban daripada NDC, Mas. NDC. Kita kan
pemerintah itu punya Paris Agreement. Ya. Ya, Paris Agreement ini ada second NDC harus dilaporkan bulan Maret 2025. Yaitu pemerintah punya kewajiban melaporkan second NDC. Yaitu kedua harus dilaporkan nih NDC bulan Maret 2025. Nah, rencana pemerintah ingin melaporkannya awal Agustus 2024. Ini akan ingin dilaporkan. Second NDC ini berbeda dengan komitmen yang terdapat pada NDC yang sebelumnya. Karena baik yang pertama, update NDC maupun enhanced NDC tadi, second NDC akan membandingkan pengurangan emisi GRK tahun rujukan 2019. Nah, komitmen baru dalam second NDC akan diberlakukan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK dengan kemampuan sendiri dan dengan dukungan internasional. Pada tahun 2031 sampai 2035 yang sedang dengan skenario 1,5 derajat Celcius. Nah, Indonesia juga akan memutakhirkan kerangka transparansi yang mencakup sistem registrasi nasional, SRN namanya, atau MRV, Measurement, Reporting, and Verification. Untuk memastikan pencapaian target NDC, pelaksanaan nilai ekonomi karbon untuk mendukung NDC yang berdedikasi dan berkontribusi 1,5 derajat Celcius. Nah kalau kita hasil dari 2022 itu sudah menghasilkan 1.220 megaton CO2 yang diperoleh. Ya, energi sebesar 715,95 ton dari megaton dari CO2-nya itu dari energi. Proses industri dan penggunaan produk sebesar 59,15 megaton dari CO2. Pertanian 89,2 megaton CO2. Kehutanan dan kebakaran gambut 221,57 megaton CO2. Limbah sebesar 103,6 megaton CO2. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021, total tingkat emisi naik 6,9%. Namun tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan BAU pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Saya ingin sampaikan pemerintah kan sekarang kan sudah ada NDC Enhanced National Determined Contribution menyatakan sekarang itu menjadi 32%. Dulu kan 29%. Sekarang itu menjadi 912 juta ton CO2 2030. Ini yang paling penting. Nah, sebagai tanda komitmen dalam melawan perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam mencapai nilai net zero emission di tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia berencana nih, ini pemerintah berencana mudah-mudahan benar, untuk menghasilkan listrik sebesar 708 gigawatt, di mana 90% berasal dari pembangkit listrik yang energi itu dipadukan dan 4% sisa dari tenaga nuklir. Ini rencananya. Nuklir ada. Nah, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik dan tenaga emisinya diperkirakan sekitar USD 1,108 miliar US dollar. Dengan investasi tambahan sebesar 28 miliar US dollar sampai tahun 2060. Ini menyongsong 2030 berkomitmen untuk mencapai net zero emission melalui strategi ganda, mencakup pengembangan dari sisi supply sesuai yang diuraikan pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi dan dari sisi demand termasuk adopsi kendaraan listrik, kompor induksi, mandatori B40 dan peningkatan praktek manajemen energi di berbagai sektor. Ini rencana nasional Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah percikan ya. Percikan untuk mencapai yang tadi direncanakan itu menjadi kenyataan dari award. Iya. Sekarang terakhir Pak, apa tujuan dari award ini dan dampak yang ingin dicapai kepada para penerima award? Ya pertama nanti yang dapat award ya, kan kita ada penghargaan dari Pak Primus dan BGK. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada nantinya akan mendapat awards ya. Award ini bukan semata-mata awards ya. Ini adalah orang yang concern dan berani transparan terhadap dirinya memakai emisi seberapa. Itu udah suatu keberanian pengusaha Pak. Jadi ini awardnya cukup baik menurut saya. Memberikan pengusaha berani mendisclose dirinya, mendisclose usahanya terhadap pemakaian emisinya seperti apa,
dan penurunannya seperti apa. Jadi ini udah, dan dengan begitu dia telah menyumbang target pemerintah terhadap Paris Agreement tadi, terhadap yang ditarget oleh Paris Agreement terhadap pemerintah. Jadi kontribusi pengusaha terhadap Paris Agreement harus kita hargai. Ya. Nah kebetulan Pak Primus dengan saya hanya bisa menghargai dengan award. Yes. Mudah-mudahan pemerintah menghargai dengan misalnya pengurangan pajak, Ya. kemudahan loan, itu harusnya oleh pemerintah. Agar orang yang berprestasi mengurangi emisi diberikan award lah. Mereka tidak perlu yang tadi diberikan award berupa seperti tadi pengurangan pajak bagi yang menurunkan emisi sekian, pajaknya turun sekian persen. Jangan sama PPh 21-nya. Betul. Harusnya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa Pak Primus. Itu aja intinya. Iya. Pemirsa, menarik dialog dengan founder dan chairman Yayasan Bumi Global Carbon yang memang memimpin sebuah institusi yang khusus mencermati, memperhatikan, dan memberi penilaian terhadap korporasi Indonesia dalam mengimplementasi ESG. ESG itu singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Nah, untuk hari Rabu tanggal 29, 2024, pukul 6 dimulai kick off-nya, itu penekanan pada emisi, jadi pada environmentalnya. Nanti lengkapnya laporan sustainability report yang ada ESG, ada social governance nanti pada bulan November ya kita beri award ya, dalam setahun itu 2 kali. Ini tujuannya memacu. Ayo kita berlomba-lomba untuk menurunkan emisi karbon, dekarbonisasi. Karena dampak dari emisi karbon kita merasakan. Panas luar biasa. Kita beberapa bulan terakhir ini suhu itu pernah mencapai 35 derajat. Dalam 2 tahun ini 2 tahun terpanas dalam 100 tahun. Dan kita dengan upaya mengendalikan emisi ini supaya jangan sampai suhu itu meningkat sampai 1 derajat lebih ya. Itu karena apa? Dampaknya ada. Pada Januari lalu para pemimpin dunia, pemimpin politik, pemimpin bisnis maupun pemimpin NGO ya dan hadir juga di Davos. Mereka berdiskusi. Topik yang paling hangat adalah ESG ini, environmental. Dan menarik, mereka yang hadir 20 tahun lalu di Davos itu merasakan salju. Sekarang salju makin menipis sudah. Jadi udah makin menipis di kutub utara, dan ini dampak banyak sekali pulau yang sudah tenggelam. Dan kita merasakan panas yang luar biasa, dan ini mempengaruhi iklim. Jadi orang bilang global warming mempengaruhi iklim yang makin ekstrem, climate change ya, yang ekstrem. Dan tahun ini 2024 kemungkinan kemarau panjang ya. Dan kemarau panjang ya, ini bagaimana kita bisa mempunyai pangan dalam jumlah yang cukup. Bagaimana memilih jenis tanam atau bagaimana membuat irigasi pada tetap ada tumbuhan. Jadi sangat serius soal emisi karbon ini. Oleh karena itu, perusahaan korporasi harus tunjuk teladan ya, karena korporasi organize yang TBK terutama, jangan kalah yang non TBK berlomba-lomba untuk menerapkan sustainability report, pengurangan emisi ya, dalam transparansi. Dan kemudian award ini menjelas-jelas judulnya mengapa kita langsung sebut transparansi dan penurunan emisi, karena harus di-disclose, ya kan? Jangan diam-diam aja kan, disclose. Dan tadi Pak Denny sudah menyatakan mengapresiasi korporasi yang sudah membuka diri, disclose. Dan kalau bicara full disclosure mestinya TBK nomor satu. Karena mereka diwajibkan oleh aturan untuk full disclosure. Semakin percaya investor. Siap. Nah kedua tadi pemerintah harus menghargai nih. Ada karena menurunkan emisi itu perlu effort Pak. Effortnya bukan hanya biaya juga harus keluar, kemudian penjagaan investasi, biaya tenaga, harus ada effort pemerintah. Berikan yang award penghargaan seperti pengurangan pajak atas pengurangan emisi tadi. Jadi kemudian harus ada. Jadi pendorongan untuk membantu pemerintah mencapai target net zero emisi tadi. Tolong nih terhadap pemerintah. Betul. Jadi ingatkan oleh Mas Denny, pemerintah juga memberikan award. Tidak perlu memberi award seperti kita dan sebagainya. Berilah pemotongan. Contoh itu kepada yang sudah berani transparan. Betul sekali. Itu effort Pak.
tolonglah Pak, dibantu. Iya. Gitu. Bagi emiten yang menerapkan transparansi penurunan emisi, menerapkan energi bersih yang baik ya, Iya. itu sahamnya akan diincar oleh Betul. fund-fund besar. Iya, iya. Luar Mereka biasa. bisa masuk ke indeks-indeks yang mementingkan emisinya rendah. Kan banyak Betul. ada Sustainalytics, Betul. ada MSCI. Silakan untuk mencari investor Betul. yang senang transparansi emisi tadi. Ada S&P Clean Energy Index. Nah, itu ada. Itu ada saham sebelah brand ya yang masuk ke sana harganya melejit. Nah, Itu contoh. Betul. Kalau masuk ke sana itu masuk liga utama, wah itu bagus. nanti kan insya Allah akan ada juga ESG Leader Trust BGK. Iya. Tunggu Nanti aja, tunggu tanggal mainnya. Betul. Ada indeks dari Investor Trust dan BGK. BGK. Dan yang masuk ke sana lebih selektif. Belum selektif. Dan sama langsung terbang. Ya, Terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi pada diskusi yang akan datang. Terima kasih Mas Denny. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama.